Halo teman-teman, kembali lagi di Tips Pintar Selalu Lebih Tahu. Banyak negara yang sudah damai yang ditandai dengan kehidupan masyarakatnya yang sangat mendukung. Namun ternyata ada juga beberapa negara yang masih diselimuti konflik dari perang saudara sampai perbedaan gaya politik tuh. Kali ini aku bakal merangkum calon negara-negara baru yang diprediksi bakal merdeka dalam beberapa tahun ke depan. Gimana? Penasaran dengan negara-negara itu? Yuk langsung aja ikutin videonya. Yang pertama, Cuk. Kalian ada yang pernah ngeliat bendera negara satu ini nggak? Kayaknya kalian juga baru lihat bendera negara ini ya. Bendera ini memang merupakan simbol dari lambang negara. Jadi kalau kalian udah tahu gambar benderanya, pasti kalian juga udah tahu kan sama negaranya? Cuk sendiri merupakan negara kepulauan yang jumlah penduduknya 50 jiwa aja. Cuk adalah negara bagian dari Mikronesia guys. Itu loh negara kepulauan kecil yang berdekatan dengan Yap, Pohnpei, dan Kosrae. Dulu nama negara ini adalah Torres, terus pernah bernama Ugulat, terus diganti lagi jadi Ruk dan Truk. Waduh, berubah-ubah mulu ya. Nah, fakta menariknya, Cuk juga merupakan negara yang cuma berjarak 4.000 km aja dari negara kita, Indonesia. Letak geografis negara kepulauan ini di Samudra Pasifik yang memiliki pulau-pulau kecil. Nah, pemerintahan Cuk udah menandatangani Compact of Free Association kalau disingkat COFA atau Asosiasi Kerjasama Bebas dengan Amerika Serikat pada tahun 1982 guys. Terus perjanjian ini pun diperpanjang pada tahun 2003. Nah, perjanjian ini kabarnya akan berakhir pada tahun 2023 esok. Mirisnya, penundaan referendum untuk kemerdekaan dari negara kepulauan satu terus ditunda guys. Mulai dari tahun 2015 sampai 2020 juga nggak jadi mulu nih. Kasian ya masyarakat Cuk di PHP-in mulu. Kira-kira di tahun 2023 nanti, apakah negara Cuk ini bisa merdeka dan nggak ada campur tangan lagi dari Amerika? Tapi nih kabarnya pada tahun ini Cuk akan menggelar referendum kemerdekaan negara Federasi Mikronesia lagi guys. Nah, kalau hasil referendum sebagian besar ingin merdeka, ya udah pasti Cuk jadi negara baru di Oseania. Dan otomatis jadi negara tetangga di Indonesia guys. Wah, Indonesia jadi punya teman baru nih. Yang kedua, Bougainville. Sebagian dari kalian pasti ada yang pernah mendengar nama daerah satu ini kan? Nah, Bougainville dulunya adalah bagian dari negara Papua Nugini yang melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1975. Bougainville sendiri merupakan pulau dari Papua Nugini yang paling timur dan memiliki 170.500 jiwa. Pulau Bougainville ini juga merupakan pulau yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, yang terdiri dari emas dan tembaga guys. Mirisnya, alasan kenapa pulau ini mau merdeka dikarenakan sumber daya alam yang mereka punya, mereka hanya kebagian jatah sedikit banget dan pastinya nggak sesuai tuh. Padahal imbas itu menyebabkan kerusakan lingkungan dan limbahnya mereka yang terkena dampaknya. Wilayah Bougainville udah melakukan referendum pada tahun 2019 dan hasilnya udah pasti 98,3% mendukung kemerdekaannya. Tapi namanya negara baru, mereka harus menyiapkan infrastruktur, ekonomi, dan yang lain-lain dengan matang ya. Nah, kemerdekaan dari Bougainville akan dimulai pada 2023 nanti dan diperkirakan akan merdeka penuh pada tahun 2027. Wah, nambah lagi nih tetangga kita. Yang ketiga, Bermuda. Nah, kalau kalian mendengar kata Bermuda, kalian pasti bakal tahu ya segitiga Bermuda. Itu loh lautan yang sangat menyeramkan dan sangat berbahaya. Tapi guys, Bermuda satu ini bukan laut yang serem tadi ya, melainkan sebuah kepulauan dari Inggris dan terletak di Samudra Atlantik bagian utara. Geografis negara ini sama seperti Indonesia, terdiri dari beberapa pulau dalam satu kesatuan. Karena hal ini juga Bermuda menjadi salah satu destinasi wisata favorit para turis dari berbagai dunia. Nah, jadi nggak heran kalau infrastruktur dan perekonomian Bermuda termasuk wilayah yang maju. Sedikit sejarah dari negara ini guys, dulunya negara Bermuda ini sudah menjadi bagian dari negara Inggris pada tahun 1684.
Nah, menurut wali kota yang bernama Charles Gosling ini, negara Bermuda terlihat sudah cukup aman untuk menjadi negara mandiri. Tapi yang disayangkan, para petinggi negara Bermuda belum ada persiapan untuk membackup sistem pemerintahannya. Negara ini juga pada tahun 1995 udah melakukan referendum kemerdekaan guys. Tapi sayang seribu sayang, hasilnya 26% mendukung dan 74% menolak. Wah, padahal kalau disetujui bisa jadi negara yang maju banget ya. Yang keempat, Libya. Kalau dengar negara satu ini, pasti kalian tahu tentang kudeta tahun 1969 kan guys? Penduduk di negara ini merasakan hal yang paling buruk sepanjang hidup mereka atas pemerintahan. Karena pandangan politik negara ini yang berbeda, pada tahun 2011, Libya harus terpecah menjadi dua kubu guys, yaitu kubu timur dan barat. Gencatan senjata pun udah mereka alami selama 12 tahun lamanya. Nah, karena hal itu, pastinya akan tercipta negara baru akibat adanya perpecahan. Mungkin hal ini juga hampir sama dengan yang dialami sama Korea Selatan dan Utara guys. Di blok timur, Libya dipimpin oleh komandan militer Jenderal Khalifa, dan di blok barat yang diakui internasional dipimpin oleh Fayez al-Sarraj. Negara ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah loh, dan pastinya membuat negeri di bagian Afrika Utara menjadi eksportir minyak terbesar di dunia. Udah pasti Libya nggak akan kekurangan pemasukan tuh. Ya bayangin aja, selama kita hidup kita pasti sangat membutuhkan minyak ya, mulai dari mengisi kendaraan dan keperluan lainnya. Kita doakan aja ya guys, supaya negara satu ini menyudahi konflik mereka dan hidup dengan aman dan nyaman. Yang kelima, Rojava. Persia, Turki, Arab, dan Kurdi merupakan bangsa yang sangat besar di bagian Timur Tengah guys. Mirisnya bangsa Kurdi nggak seenak tiga bangsa lainnya tuh, karena bangsa ini nggak memiliki negara. Nah, bangsa ini memiliki 40 juta jiwa yang tersebar di berbagai penjuru negeri, yaitu Turki, Irak, Suriah, dan Iran. Ya, bisa dibilang satu bangsa berada di 4 negara guys. Parahnya lagi, bangsa Kurdi di 4 negara itu nasibnya selalu dikucilkan atau bahkan kayak nggak dimanusiakan. Di Suriah yang kita semua tahu kalau di sana sampai saat ini masih diselimuti oleh konflik perang saudara ya. Nah, di sana ternyata ada wilayah otonom yang bernama Rojava guys. Rojava merupakan sebuah wilayah otonom yang ada pemerintahannya, tapi nih penduduk yang ada di sana adalah bangsa Kurdi. Karena bangsa Kurdi nggak mau ikut campur dengan konflik yang dialami oleh Suriah, maka dari wilayah Rojava ingin sekali merdeka. Kita doakan yang terbaik ya untuk negara Suriah agar bisa diberikan kedamaian, dan wilayah Rojava yang ingin merdeka semoga diberi kemerdekaan yang terbaik. Yang keenam, Kaledonia Baru. Kaledonia Baru digadang-gadang adalah suatu calon negara baru. Negara ini terletak di arah timur Laut Australia dan Laut Utara Selandia Baru yang secara geografis menjadi tetangga untuk Indonesia. Nah, Kaledonia Baru merupakan wilayah teritorial dari Prancis dengan status sui generis collectivity atau negara seberang Laut Prancis, guys. Karena letak geografisnya yang mirip sama Indonesia yang berisi pulau-pulau dalam satu kesatuan, gak heran kalau pesona laut dari Kaledonia Baru sangat eksotis tuh. Gak cuma itu aja, negara ini diklaim sebagai negara yang memiliki sumber daya alam nikel terbesar di dunia. Tapi sayangnya beberapa petinggi di Kaledonia Baru kesal karena pemerintahan Prancis terus menguras sumber daya alam mereka dan masyarakat di sana gak merasakannya tuh. Parahnya lagi, suku asli dari pulau itu, yaitu suku Kanak, merasa nggak dianggap di wilayahnya sendiri loh. Jadi setelah Kaledonia Baru dikuasai oleh Prancis di tahun 1853, banyak orang Eropa dan Polinesia berdatangan. Uniknya, 7.000 dari 272.000 jiwa di sana merupakan keturunan dari Indonesia loh. Yap, yaitu orang-orang Jawa yang dibawa Belanda sebagai pekerja tambang pada masa penjajahan dulu. Pada tahun 2018, segelintir pihak Kaledonia Baru memutuskan untuk melakukan referendum atau mau memisahkan diri dari Prancis, guys. Hasilnya 43,6% orang setuju dan 55,4%-nya nggak mendukung tuh. Walaupun begitu, mereka nggak menyerah sama sekali, guys. Pada Desember 2021, mereka melakukan referendum kembali dan hasilnya malah lebih parah, yaitu 96% menolak.
Karena hasil seperti itu, hal tersebut pun sampai diboikot oleh mereka yang pro dengan referendum. Karena dinilai nggak adil disebabkan efek pandemi, dan parahnya sampai sekarang nggak diketahui pasti apakah negara ini akan tetap merdeka atau menerima menjadi bagian dari Prancis. Nah, itu dia guys beberapa calon negara baru yang mungkin akan merdeka dalam beberapa tahun lagi. Kalian punya referensi lain nggak tentang negara-negara baru yang bakal bermunculan? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!